Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muntajabin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita awali tentunya dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang melimpahkan nikmat, kesempatan, waktu, kesehatan ini betul-betul tidak meninggalkan begitu saja dengan kenikmatan-kenikmatannya, akan tetapi turut serta mendukung kita, membimbing kita, sehingga kita mampu mengaktualisasikan seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu untuk kita jadikan proteksi diri, gunanya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gunanya istiqamah di jalan yang disyariatkan oleh Allah, gunanya sabar terhadap apa yang kita alami dalam keseharian kita sehari-hari. Mudah-mudahan salawat beserta salam Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membimbing kita, banyak yang dikorbankan demi satu harapan agar kiranya kita umatnya ini berada dalam jalan yang penuh dengan hidayah, berada di dalam jalan yang berujung kepada kebahagiaan yang kekal, yakni kebahagiaan yang mendapatkan sorga, serta selalu dinaungi oleh Allah, oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini betul-betul dilapangkan jalan kehidupan kita, betul-betul kesulitan kita ditunjukkan solusinya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, cintanya terhadap keluarga betul-betul dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga taraf kehidupan kita dalam keluarga menjadi taraf kehidupan yang Rasulullah gambarkan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kala kita tidak memahami atau tidak menjadi jelas, menjadi bias, remeng-remeng apa sih yang diajarkan Islam agama kita itu kepada kita. Sesungguhnya yang diajarkan Islam itu adalah bagaimana kita mengaktualisasikan seluruh waktu potensi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tegaskan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya hanyalah beribadah kepadaku. Tugas kita sama, baik yang terkenal ataupun tidak populer, baik pejabat ataupun rakyat, yang kaya ataupun yang miskin, yang pejabat ataupun yang tidak, tatkala itu adalah manusia, maka tugas kita sama adalah mengaktualisasikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang pertama. Yang ditugaskan oleh Allah kepada kita adalah agar kiranya kita itu hidup rukun, hidup dengan bersatu, tidak terpecah belah. Yang dipecah belahkan oleh referensi, oleh alma mater, oleh dogma, oleh sektarian asabiyah, oleh ras dan seterusnya. Tetapi yang diharapkan dan diajarkan oleh Islam kepada kita agar kiranya kita betul-betul menjaga kesatuan kita dan bersatu padu,
berpegang teguh terhadap tali agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan bersatu padulah kalian, berpegang teguhlah terhadap agama yang Allah ridhai ini, dan jangan kalian terpecah belah. Yang diajarkan Islam kepada kita adalah agar kiranya kita itu mempunyai empati, mempunyai tenggang sosial, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, di mana kesulitan saudara kita adalah bagian dari kesulitan kita juga adanya. Dan ini yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat 9 surat At-Taubah. Allah mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu hubungannya adalah aulia. Aulia itu bukan sekedar penolong, bukan sekedar pemimpin, tetapi hubungan aulia adalah hubungan yang transparan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Tempat untuk bercurhat, tempat untuk mengasihi, tempat untuk saling mengisi dan memberi, tempat untuk menutupi kekurangan, tempat take and give, tempat saling mencintai, menyayangi dan menghormati. Yang diajarkan Islam adalah agar kiranya kita berlomba-lomba untuk menjadi perbaikan bagi kesulitan saudara kita, menjadi bagian dari kesulitan saudara kita. Dan ini yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Hubungan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara, maka perbaiki urusan saudaranya. Dan ini yang ditegaskan juga di dalam hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seorang mukmin yang sejati sehingga seorang mukmin itu mencintai saudaranya sama dengan mencintai diri sendiri. Awal mu'minuna kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Hubungan orang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu individu dengan individu yang lainnya. Bahkan di dalam hadis tadi, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a sa'irul jasadi bil humma. Hubungan antara mukmin, perumpamaan hubungan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu tubuh yang utuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya, kaki, tangan, atau apapun yang dalam tubuh yang satu itu mengalami luka, berdarah, robek kulitnya, maka rasa sakit dan perihnya menjalar ke seluruh tubuh itu. Tidak mungkin tangannya sakit, tubuh yang lain tidak akan merasakan sakit. Ini perumpamaan yang sangat brilian, yang sangat elok, yang sangat cantik, yang sangat pantas untuk realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menempuh keluarga kita, kampung kita, kita berada di RT dan RW kita. Alangkah eloknya jika tetangga kita, saudara kita lepas sektarian, lepas ras, lepas apapun, hubungannya bagikan tubuh yang satu, yang tatkala melihat saudara kita tidak makan, maka kita pun ikut merasakan lapar. Tatkala kita melihat tetangga kita sakit, maka kita ikut merasakan sakit itu juga. Inilah esensi yang diajarkan Islam, bahwasannya tangisnya orang yang bapa yang tidak punya adalah bagian dari air mata kita, dan kesulitan orang-orang yang tidak punya, yang bapa, yang miskin adalah kesulitan juga adanya. Inilah ajaran Islam, menyentuh hal-hal yang sangat esensi, di mana kita harus bersatu padu, di mana kita harus gotong royong, di mana kita harus satu rasa, di mana kita harus saling mencintai, menutupi, menyayangi, dan saling menyayangi. Akan tetapi akhir-akhir ini yang diajarkan Islam tentang kebersamaan, yang diajarkan Islam kepada kita agar kiranya kita solid dalam persaudaraan, yang diajarkan Islam agar kiranya kita betul-betul bersatu. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fa'budun. Sesungguhnya
sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, maka hanya kepadakulah kata Allah kalian menyembah dan bertakwa. Kebersatuan umat sekarang ini betul-betul diacak-acak, betul-betul hendak dicerai-beraikan, betul-betul agar kiranya kita tidak menjadi nyata apa yang mesti kita lakukan dalam rentan waktu yang sangat terbatas di dunia ini. Siapa mestinya orang-orang yang kita cintai, serta karakter apa yang mestinya kita harus waspadai, serta siapa yang harusnya kita harus bersikap hati-hati. Akhir-akhir ini betul-betul diusahakan agar kiranya mindset kita tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, pesankan di dalam Al-Quranul Karim, yang redaksionalnya Al-Quranul Karim itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak produk-produk yang dibikin, yang di-scanning oleh orang-orang luar, terutama musuh Islam ini, agar kiranya kita betul-betul tidak bersatu, bercerai-berai, menjadi kelompok-kelompok yang kecil-kecil. Dan ironisnya kita tidak menyikapi itu sebagaimana pelajaran sikap yang bijaksana, akan tetapi seolah-olah itu merupakan esensi ajaran Islam kita. Padahal apapun alasannya, argumentasi apapun, tatkala hendak mencerai-beraikan kesatuan umat ini, itu bukan Islam. Madhab apapun tatkala dipaksakan kepada kita untuk bercerai-berai dan bangga dengan kelompok yang kecil-kecil itu bukan ajaran Islam, tetapi itu adalah skenario dari luar yang hendak mengacak-acak kebersatuan kita agar kita menjadi kotak-kotak yang kecil-kecil dan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan ini betul-betul terjadi saat sekarang ini, di mana produk-produk mereka telah kita konsumsi, telah kita jalani tanpa kita mampu memproteksi diri bahwa produk itu adalah bagian dari pemecahan dari kesatuan umat muslim di Indonesia ini, dan itu bagian dari skenario agar kiranya kebersatuan kita dalam negara Republik Indonesia yang dinamakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini betul-betul lumpuh dan pecah belah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu produk yang dipaksakan untuk kita sikapi kepada kita adalah banyaknya isu aliran-aliran keagamaan, di mana saat kita hidup sekarang ini, bagaimana banyaknya aliran keagamaan, dan ini memecah belah di antara kita dengan kita. Belum lagi kebinekaan, perbedaan yang dibawa dari kampung-kampung kita, dari ibu kita yang kita sebut dengan ras. Ada suku Jawa, ada Madura, Batak, Cina, dan seterusnya dan seterusnya. Jika ini aja kita tidak sikapi secara arif, ras ini saja cukup memecah belah kita. Masing-masing misalnya yang Sunda mengaku dirinya paling benar, yang Jawa itu salah. Akhirnya nanti yang Jawa juga mengaku paling benar, yang Cina salah. Akhirnya timbul di kita kan, ada Jawa Koek, ada Sunda Keong, dan seterusnya. Belum lagi di antara kita ini perbedaan yang bersifat ormas, baik ormas politik, PKB, P3, PKS, PDIP, Demokrat, dan seterusnya, dan ormas keagamaan, NU, Muhammadiyah, LDII, DII, NII, PKS, dan seterusnya. Belum lagi perbedaan madhabiyah, syafi'iyah, malikiyah, hanafiyah, hambaliyah, abadiyah, syiiyah, dan seterusnya. Semua perbedaan-perbedaan ini nyata di hadapan kita. Nah, untuk menjadikan perbedaan ini agar kiranya mendatangkan keberkahan dan rahmat, perlu
suatu sikap bijaksana dari diri kita. Bahkan sekarang ini bukan sekedar aliran keagamaan, tetapi banyak juga orang-orang yang mengaku dirinya menjadi nabi. Tentunya kita masih ingat bagaimana seorang perempuan mantan perangkai bunga kering yang mendirikan komunitas kerajaan Tuhan. Lalu dia memproklamirkan diri sebagai nabinya, memproklamirkan diri sebagai Ruhul Kudus, memproklamirkan diri menjadi malaikat Jibril, dan seterusnya. Belum selesai ditangani hal ini, muncul lagi nama Ahmad yang mengaku nabi juga, yang mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang bertransformasi yang kita kenal dengan komunitas Gavatar. Belum selesai peristiwa ini menyikapinya bagaimana seharusnya, muncul lagi dari Jombang, Jawa Timur, orang mengaku jadi nabi. Salah satu Gus katanya mendapatkan ilham, Allah berbisik kepadanya dalam waktu sholat, katanya setelah itu sekarang menjadi nabi. Belum selesai juga peristiwa ini, nantinya muncul lagi aliran-aliran orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Dan menyikapi hal ini, kita memerlukan energi sikap yang tepat, kebijaksanaan, agar kiranya betul-betul ini menjadi sugesti bagi diri kita untuk menggali referensi yang lebih valid, agar kiranya kita tidak terkontaminasi menjadi pecah-pecah lagi, menjadi orang-orang kelompok-kelompok yang kecil-kecil lagi. Dan dicurigai bahwa munculnya banyak aliran ini adalah merupakan produk dari musuh Islam yang hendak menghancurkan kebersatuan Islam. Belum lagi bagaimana seorang komunitas jil, belum lagi bagaimana seorang profesor doktor yang mengatakan bahwasannya hubungan antara sejenis itu boleh-boleh saja, dan seterusnya, macam-macam. Ini yang pertama. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, produk mereka yang kudu kita hati-hati adalah maraknya isu terorisme dan radikalisme. Bahwasanya memang sudah di-scanning, direncanakan, umat Indonesia ini memang sangat dikhawatirkan kebersatuannya, dengan sumber daya alam yang luar biasa, dengan komunitas yang jumlahnya ratusan juta jiwa, kebanyakan muslim, hampir menjadi umat muslim terbesar di dunia, dengan sumber daya alamnya yang luar biasa kaya. Sangat ditakuti bahwa umat Islam Indonesia bersatu sehingga bisa membangun sebuah kekuatan, dan tatkala itu terwujud bisa saja menjadi khilafah dari Indonesia, dan orang barat sangat takut tentang terwujudnya hal ini. Maka direncanakan bagaimana mengacak-acak kesatuan umat Indonesia ini. Ya, salah satunya tentang disematkan, dipaksakan dogma madhabiyah yang tidak ada legitimasinya yang kuat tentang Al-Quran. Akhirnya dipropagandain bagaimana kita menjadi teroris dan ajaran radikalis. Bahkan ini sampai ke pesantren-pesantren, ke universitas-universitas, direncanakan agar kiranya pemuda-pemudanya menjadi radikal, senang ngebom, senang menjadi hantu yang menakutkan, menjadi vampir yang mengisap darah orang, yang mudah menghilangkan nyawa orang, sehingga kesannya umat Islam Indonesia betul-betul hantu yang sangat menakutkan. Na'udzubillah. Yang ketiga, produk mereka adalah maraknya peredaran narkoba. Bahwa sekarang ini narkoba itu bukan suatu kebetulan, itu betul-betul direncanakan dan betul-betul dipaksakan dimasukkan ke berbagai instansi negara, bahkan ke pendidikan mahasiswa. Betul-betul agar kiranya mahasiswa ini menjadi lumpuh pemikirannya, dibuai oleh angan-angan berkat narkoba. Bahkan rencana mereka hendak melumpuhkan NKRI ini, lalu membuai alat-alat dari negara itu.
Bukankah saat sekarang ini narkoba bukan sekedar sipil saja, akan tetapi militer banyak yang berguguran mengkonsumsi narkoba. Betapa banyak polisinya sekarang yang terjerembab ke dalam narkoba. Berapa banyak militernya sekarang yang mengkonsumsi narkoba. Ini bukan suatu kebetulan, ini kesengajaan, ini rencana agar kiranya TNI-nya lumpuh mandul, begitupun polisinya di dalam angan-angan narkoba. Sehingga saking sibuknya mengkonsumsi narkoba, orang luar merampok pun cuek-cuek saja. Dan betapa banyak sekarang ini seorang polisi juga menembak mati istrinya, seorang polisi memutilasi 2 orang putranya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh-aneh akibat dari tidak lurusnya pemikiran seorang polisi itu. Ini harus kita waspadai. Yang keempat, produk dari mereka agar kiranya kita lumpuh, tidak sanggup menunjukkan taringnya sebagai negara besar. Kita diikat, dibuli, diterangi, dijajah, dipaksakan dengan utang. Bahwasanya semenjak Pak Soeharto Orde Baru gugur, lengser, turun ke Prambon presidennya, tidak pernah yang adanya penciutan pengurangan utang, itu tidak pernah. Bahkan utang dari NKRI ini terus bertambah dan terus bertambah. Bahkan terakhir ini utang bangsa kita melebihi dari angka 3.000 triliun. Itu angka yang sungguh fantastik, melebihi APBN 2 tahun. APBN kita mungkin sekitar 1.400-1.600 triliun. Utang Indonesia melebihi 3.000 triliun. Ini ada apa ini? Apakah bumi kita betul-betul miskin seperti ini sehingga tidak mampu mandiri? Sampai-sampai menggarap kereta pun, kereta cepat antara Jakarta Bandung nggak sanggup. Akhirnya menjadi dimenangkan oleh tender dari Cina dengan jaminan 3 BUMN. Ini luar biasa. Diikat kita dengan utang. Tatkala kita ikatan utangnya banyak, tentu mengurangi kemerdekaan itu, dan tidak bebas memilih, tidak bebas merealisasikan ide rencana yang harusnya betul-betul ini menjadi negeri yang super power, menjadi negeri yang makmur. Baik, yang kelima, produk mereka adalah upaya yang sangat masif, yang sangat kuat dan dipromosikan agar kiranya LGBT itu mendapatkan legitimasi. Apa tuh LGBT? Lesbi, gay, biseksual, transgender. Apa itu transgender? Transgender itu kalau malam namanya Rini, kalau siang namanya Rito. Transgender. Ini betul-betul inilah LGBT ini. Bahkan PBB sendiri, Sekjen PBB-nya sendiri Ban Ki-moon mempromosikan tentang adanya LGBT ini. Mengapa Indonesia targetnya? Kembali lagi Indonesia adalah yang sangat dikhawatirkan akan munculnya leadership kepemimpinan. Karena sumber daya alamnya, kecerdasan otak orang Indonesia, maka di grind skenario agar kiranya betul-betul kita lumpuh. Kalau misalkan sekarang kita bertanya kepada anggota legislator sekarang, wahai Bapak anggota Dewan, apa pendapat Bapak tentang LGBT yang lagi marak di Indonesia ini? Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Tentu anggota dewan sekarang ini akan menjawab no way. Tidak ada ranah, tidak ada kuota, tidak ada tempat di bumi pertiwi NKRI ini sekarang. Tetapi tunggu 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, belum tentu jawabannya akan seperti sekarang. Kenapa? Karena yang akan menjadi anggota legislator sekarang bukan yang sekarang, akan tetapi yang nantinya menjadi anggota legislator 20 tahun, 30 tahun adalah yang
sekarang itu lagi duduk di bangku SMA, di universitas, bahkan mungkin di SMP. Kalau misalkan anak-anak kita yang sedang duduk di SMP sekarang ini terjerembab ke dalam homo, ke dalam lesbi, ke dalam bisek, ke dalam transgender, lalu nanti tatkala mereka besar mencalonkan diri menjadi anggota legislator dipilih, maka anggota di Senayan itu kebanyakan anggotanya mantan orang-orang pang, mantan anak-anak geng motor, mantan anak-anak alay, mantan anak-anak cabe-cabean, mantan anak terong-terongan. Bisa saja mereka akan bermufakat lalu menggelontorkan bermusyawarah membikin produk undang-undang yang melegitimasi LGBT. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jika sudah seperti itu, apa jadinya Bumi Pertiwi Indonesia ini? Maka terhadap upaya pelegalan LGBT ini betul-betul serius, sangat serius. Bahkan UNDP saja menggelontorkan dana sekitar 8 juta dolar. Kalau misalkan dikuruskan ke rupiah sekarang, hampir sekitar 108 miliar rupiah digelontorkan untuk penyebaran LGBT ini. Tapi kita tidak menyikapi seolah-olah tidak ada masalah. Padahal apa sih esensi dari isi dari LGBT itu? Perilaku yang tidak normal. Bahkan ya bagaimana mau normal, laki-laki sama laki-lakinya, perempuan sama perempuannya, bahkan ayam pun sampai detik hari ini tidak pernah kita saksikan jantannya ayam tertarik terhadap jantannya, ayam sesama jantan. Kebo saja nggak pernah kita lihat kebo betina itu hubungan sama betinanya. Kambing juga tidak pernah kita lihat kambing betina hubungan sama betinanya. Begitupun kambing jantan berhubungan sama kambing jantannya. Hewan saja tidak tertarik satu jenis itu. Dan bagaimana LGBT ini diupayakan, diusahakan agar kiranya menjadi normal-normal saja. Ini luar biasa perencanaannya ini. Dan tatkala menyentuh ke dalam syar'i, bukankah homo, lesbi, dan perilaku yang tidak normal ini betul-betul dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita baca di surat Al-Ankabut ayat 28 29, bagaimana si esensi LGBT ini. LGBT itu, homo itu adalah seorang laki-laki yang tidak tertarik terhadap perempuan, akan tetapi tatkala hendak merealisasikan insting libido, insting seksualnya, lebih tertarik kepada laki-laki. Atatuna al-fahisyata. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 29, di situ dikatakan, dijelaskan bagaimana merealisasikan libidonya itu. Dan tentang pembinasaan umat homo itu bisa kita baca di dalam surat Al-Hijr, mulai dari ayat 51 sampai ayat 77. Panjang lebar di dalam surat Al-Hijr itu bagaimana dimusnahkan, dibinasakan kaum homo itu. Is okay. Kaum homo ini kan zaman dulu, karena nabinya adalah Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Kapan itu hidupnya? Baheula zaman dulu. Kapan itu? Mungkin perkiraan sekitar 45 sampai 50 abad yang lalu, alias sekitar 5.000 tahun yang lalu, bahkan lebih. Ini hanya perkiraan. Di mana terjadinya? Di Timur Tengah. Daerah mana itu? Sekitar Lebanon. Berarti di sono. Lalu apakah tidak ada sampel, tidak ada bukti di negeri, di tanah yang kita injak ini? Oke, kita bercerita. Di kawasan Banjarnegara ada suatu daerah yang namanya dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng itu termasuk wilayah Banjarnegara. Di daerah itu ada yang namanya lembah. Lembahnya namanya lembah Dukuh Legetang. Nah, Dukuh Legetang ini
oleh Allah dikaruniai kemakmuran, kesuburan tanahnya yang luar biasa, sehingga menghasilkan hasil pertanian yang tidak dihasilkan oleh daerah yang lain. Menurut keterangan, Dukuh Legetang ini adalah 2 kilometer ke arah utara dari Banjarnegara. Di situ ada Dukuh Legetang. Tetapi Dukuh Legetang ini di samping makmurnya luar biasa, sehingga mencukupi mensejahterakan penduduknya. Dari saking sejahteranya bukan insyak dan syukur serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kelebihannya, para penduduk Legetang ini setiap malam mengadakan pesta pora, joget-jogetan yang berakhir di waktu subuhnya dengan perzinahan massal. Bahkan sudah lama Dukuh Legetang ini dari bagian penduduknya sudah sering, bahkan terbiasa mengadakan hubungan seks anak kandung dengan ibu kandungnya sendiri. Dan ini sudah lama. Tiba-tiba terjadi hujan yang sangat deras sekali, angin puting beliung, kemudian halilintar menyambar, seolah-olah kiamat saja di daerah Dukuh Legetang. Dan ini berlangsung 2 hari 2 malam. Pada malam kedua, tiba-tiba masyarakat di sekitar Dukuh Legetang ini telinganya dipekakkan oleh suara yang sangat menggetarkan, memekakkan telinga, seolah-olah ada suatu benda yang besar yang jatuh dari langit. Masyarakat sekitar tidak berani untuk keluar rumah memeriksa apa gerangan yang terjadi. Baru keesokannya setelah matahari terbit, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang memberanikan diri dan memeriksa, penasaran gerangan apa yang terjadi tadi malam. Alangkah terkejutnya masyarakat itu. Ternyata di dekatnya Dukuh Legetang ini ada Gunung Pengamung-Amung namanya. Ternyata puncak Gunung Pengamung-Amung itu sudah belah, rompal, longsor kalau sekarang. Tetapi anehnya, lebih aneh lagi masyarakat menyaksikan, justru longsornya menimpa Dukuh Legetang ini. Yang tadinya suatu desa atau suatu dukuh itu terdiri dari lembah yang landai, yang penduduknya makmur, tiba-tiba dalam sekejap mata pada suatu malam itu musnah, tidak menyisakan teritori, tidak menyisakan wilayah, hanya gundukan tanah yang bahkan lebih pantas dinamakan bukit. Kalau misalkan sekedar longsor, karena antara Dukuh Legetang dengan Gunung Pengamung-Amung ini dibelah, dibatasi oleh jurang dan sungai, mengapa longsorannya kok tidak ke jurang dan sungai? Justru longsorannya bisa terbang dan menimpa Dukuh Legetang. Siapa yang mampu memindahkan puncak gunung dan menindih, menimpa suatu daerah? Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ditulis prasasti atau tugu, di mana tugunya itu berbunyi, disinilah tempat dibinasakannya 332 penduduk Dukuh Legetang beserta 19 tamu dari dukuh lain. Di situ dimusnahkan. Kapan terjadinya itu? 5.000 tahun yang lalu? Tidak, baru kemarin tanggal 16 sampai 17 hujannya itu. Tanggal 16 sampai 17 April tahun 1955, baru kemarin. Ini diakibatkan karena perilaku penduduknya yang homo. Ini diakibatkan karena perilaku penduduknya yang penyimpangan seksual. Bahkan mereka menantang, tidak ada hukum halal haram syar'i. Bahkan ibunya sendiri dia rela untuk digauli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Dukuh Legetang ini bukan sekedar cerita fiktif, akan tetapi ada tubuhnya
kemudian dan bisa kita telusuri, bisa napatilah sekarang ini. Pergi saja ke Banjarnegara, lalu di situ tanya mana buku Legetang. Di situ ada sebuah pelajaran yang luar biasa, di mana Allah memakmurkan suatu penduduk negeri itu bukan tergantung kepada kesuburan tanahnya. Yang lebih penting adalah bagaimana karakteristik bangsanya. Dan ini adalah Al-A'raf, Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata Allah, aku bukakan keberkahan baik yang turun dari langit ataupun yang muncul dari perut bumi. Kita bertanya, kurang apa bumi pertiwi kita? Subur, makmur, gemah limpah, wajinawi. Bumi kita adalah jamrud katulistiwa, tetapi kita tidak makmur. Ada apa ini? Jangan-jangan yang digambarkan di negeri Sabah, yang dikutuk di negeri Lut, Nabi Lut, sebagian persen terrealisasi di negeri kita. Akhirnya negeri kita betapapun kaya, betapapun besar, besar gak ditakuti, kaya tetapi miskin, tidak makmur. Ini menjadi introspeksi dari diri kita masing-masing untuk kita berlomba memperbaiki diri agar kiranya kita betul-betul menjadi masyarakat yang makmur. Dan kita harus proteksi diri keluarga kita agar kiranya kita tidak menjadi bagian dari LGBT ini, karena LGBT ini adalah suatu rencana agar kiranya kita betul-betul menjadi komunitas kaum babi. Kenapa? Karena dari hewan itu tidak ada yang tertarik kepada satu jenis, kecuali hanya ada satu hewan yang tertarik pada satu jenis, yaitu hewan babi. Jika LGBT ini terrealisasi, berarti itulah sebetulnya target agar kiranya Indonesia menjadi komunitas manusia-manusia berkarakterkan babi yang tidak mempunyai kecemburuan. Buktinya negeri kita diacak-acak, dirampok kekayaannya, tenan-tenan saja kita, tidak mempunyai kecemburuan. Semoga kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul cerdas, tepat berpikir, tepat bertindak, dan kita berusaha untuk mengaktualisasikan diri mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah kita akan berjumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi